Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang hukum mengambil tanah yang bukan haknya dalam perspektif Islam atau syariat Islam. Tentunya dalam perspektif pengetahuan saya pribadi dalam bingkai catatan harian pegawai ATR BPN. Nah, teman-teman semuanya, sobat ATR BPN, tahukah Anda sengketa tanah, baik sengketa batas maupun sengketa kepemilikan, sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Tentunya hal ini sejalan dengan dinamika pembangunan dan meningkatnya kebutuhan terhadap tanah. Nah, lalu bagaimana sih pandangan hukum Islam terhadap sengketa tanah, ya, terutama terhadap perbuatan seseorang yang mengambil tanah yang bukan haknya? Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, sobat ATR BPN, Islam mengatur segala aspek dari kehidupan manusia, dan Islam senantiasa menjaga hak setiap manusia. Nah, ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari ya, tentang mengambil tanah yang bukan haknya, dan hadis ini sahih ya. Nah, di sini dijelaskan An Salim an Abih radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhoda minal ardi syai'an bi ghairi haqqihi ya khusifa bihi yaumal qiyamati ila sab'i ardi ya, ila sab'i ardina. Nah, di sini artinya dari Salim ya, dari bapaknya radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil sesuatu sebidang tanah ya, minal ardi ya, dari bumi yang bukan haknya, maka pada hari kiamat nanti dia akan dibenamkan sampai 7 bumi. Nah, ini hukumannya ya teman-teman semuanya. Nah, dalam hadis lain ya, diriwayatkan dari Aisyah ya, mutafakun alaih ini, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man dzalama kida sibrin minal ardi tuwiqatu min sab'i ardina. Nah, artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menganiaya, berbuat zalim ya, berbuat zalim ya, berbuat zalim, mengambil tanpa izin pemiliknya, seukuran kira-kira sejengkal tanah saja ya, sejengkal tanah saja, maka tanah itu akan dikalungkan di lehernya dari 7 lapis bumi. Maksudnya sebagai siksanya pada hari kiamat nanti. Nah, hadis ini mutafakun alaih. Nah, yang meriwayatkan dari Aisyah ini ya. Aisyah mendengar dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah ancaman bagi orang yang berbuat zalim, mengambil tanah orang lain walaupun hanya sejengkal tanah. Nah, teman-teman semuanya, sobat ATR BPN ya, dari hadis-hadis tersebut ya, dapat kita mengambil pelajaran ya. Yang pertama, perlu diperhatikan bagi yang memiliki tanah, baik itu tanah kebun ya, tanah pertanian ya, tanah pekarangan ataupun tanah kafling, agar tidak membuat pagar pembatas melebihi dari apa yang sudah ditetapkan atau melebihi dari haknya. Tidak melebihi dari haknya, menggeser ya,
memasang tanda batasnya, menggeser masuk ke tetangganya. Nah itu dilarang ya. Nabi Muhammad memastikan orang-orang yang menggeser, membuat batas bidang tanah melebihi dari apa yang sudah ditetapkan yang menjadi haknya akan diancam dengan siksa yang pedih ya. Nah itu walaupun hanya sejengkal tanah, maka akan tercatat dan masuk dalam persidangan Allah kelak di hari kiamat nanti. Nah, dalam bahasa hadis ya, orang yang telah berbuat zalim ya, zalim ya, berbuat zalim artinya mengetahui itu salah tetapi tetap dilakukan ya. Zolimu li nafsih ya. Orang yang telah berbuat zalim berhubungan dengan tanah, baik dia mengambil tanah orang atau mematok tanah orang, mengambil hak daripada tanah orang lain ya, walaupun tidak banyak. Nabi Muhammad menjelaskan paling entengnya itu hanya 1 jengkal saja. Nanti di hari kiamat ancamannya akan dibenamkan dengan 7 lapis tanah yang dulu diambil. Ya, kalau misalnya mengambil 1 meter kali 20 meter dikali 7 lapis bumi, kayak apa beratnya siksa kita di hari kiamat ya. Karena tanah merupakan filosofinya, hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, manusia hanya diberikan kuasa atau istikhlaf. Nah, oleh karena itu waspadai sikap ya, waspadai perbuatan yang namanya perbuatan zalim ya. Perbuatan zalim, kezaliman itu adalah dosa yang sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari sikap zalim yang berbahaya. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin ya, dalam surat Al-Maidah ayat 51. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim ya. Nah, di dalam surat Al-Zalzalah ya, 2 ayat terakhir itu ingat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, di sini dijelaskan lagi dalam Al-Qur'an, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah ya, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, berbuat zalim ya, sebesar zarah pun, niscaya dia juga akan mendapatkan balasannya di hari kiamat. Nah, ini ya lebih jelas lagi ya, secara tersirat dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sohratin au fis samawati au fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir ya. Al-Qur'an surat Luqman ayat 16. Di sini dijelaskan ya. Luqman berkata, "Ya bunayya, hai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi ya, mithqala habbatin ya, seberat habbatin biji sawi ya, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi ya sekalipun, niscaya Allah akan mendatangkannya, niscaya Allah akan membalasnya, karena sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Innallaha latifun khabir. Nah, lalu di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ya, Al-Baqarah ayat 188. Bismillahirrahmanirrahim.
wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam minal amwal litakulu fariqam minal amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Nah, artinya janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, ya. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahui itu, artinya kita jangan sampai melakukan perbuatan yang zalim. Kita mengetahui tetapi tetap memaksakan mengambil harta, ya, tanah saudara kita, orang lain kita yang kita tahu bahwa itu bukan haknya kita, ya. Atau kita merasa itu tanah itu haknya kita, padahal orang tua kita dahulu sudah menjual ataupun sudah memberikan tanah tersebut kepada orang lain. Nah, ini kejadian seperti ini banyak, ya. Nah, diriwayatkan dalam masa Nabi Muhammad SAW, ya, sempat terjadi, ya, kejadian-kejadian seperti ini, ya. Ini dijelaskan, innama ana bashar wa innakum tahtasimuna ilai wa la'alla ba'dukum ayyakuna alhana bi hujjatin min ba'di faqadhilahu binahwi ma asma faman qadaituhu lahu min haqqihi akhihi syai'a, ya, min haqqi akhihi syai'a ya'khudhu fa innama aqta'alahu qita'ah minan nar, ya. Ingat, fa innama aqta'u lahu qita'atam minan nar fabakal khosmani wa qala kullu wahidin min huma ana hillul li sahibi faqala alaihi salatu wassalam idhaba fatawahhaya, ya, fatawahhaya thummas tahima thumma liyuhlil kullu wahidin minhuma sahibah, ya. Rawahu Malik, ya, wa Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa ghairuhum. Nah, ini hadis, ya, zaman Nabi Muhammad, ya. Artinya sesungguhnya saya adalah manusia dan kamu datang membawa suatu perkara untuk saya selesaikan. Jadi di zaman Nabi Muhammad, ya, ketika ada perkara didatangkan, diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diselesaikan, karena Nabi waktu itu sebagai juru hukumnya, ya, yang menyelesaikan masalah. Nah, di sini dijelaskan, barangkali di antara kamu ada yang lebih pintar berbicara, sehingga saya memenangkannya berdasarkan alasan-alasan yang saya dengar. Karena ada satu pihak yang pintar berbicara, pintar menyampaikan sesuatu dengan cara yang meyakinkan, sehingga Nabi memenangkan orang tersebut berdasarkan apa yang didengar. Maka siapa yang mendapatkan keputusan hukum dari saya untuk memperoleh bagian dari harta saudaranya, ya, yang bukan haknya, kemudian ia mengambil harta itu, maka berarti saya telah memberikan sepotong api neraka kepadanya. Nah, mendengar ucapan itu, ya, kedua orang yang sudah bertengkar memperebutkan harta tersebut saling menangis dan masing-masing berkata, saya bersedia mengikhlaskan harta bagian saya untuk teman saya. Nah, lalu Rasulullah SAW memerintahkan, pergilah kamu berdua dengan penuh rasa persaudaraan dan lakukan undian, ya, pembagian, ya, maksudnya, dan saling menghalalkan bagian kalian masing-masing. Nah, ini diriwayatkan oleh Malik, Ahmad, Bukhari, Muslim, dan ghairuhum, dan lain-lainnya. Nah,
ini hadis yang jelas ya. Ternyata permasalahan harta ya, permasalahan tanah dari dulu sudah ada, dan sekarang kita banyak sekali ya mendengar, bahkan saya sendiri di kantor pertanahan banyak sekali dinamika permasalahan pertanahan saling memperebutkan tanah. Ada yang menggunakan pengacara, ada yang menggunakan aparat penegak hukum ya, untuk bagaimana bisa merebut harta tersebut ya. Kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita kembalikan kepada kejujuran kita masing-masing ya. Walaupun yang berperkara tersebut menang, sejatinya dia tahu kalau itu tanah itu bukan haknya, karena bujukan dunia ya. Ad-dunya mataul ghurur ya. Dunia adalah kesenangan yang membujuk ya. Dia sebenarnya telah mendapatkan sepotong api neraka ya. Ingat, persoalan tanah sudah diatur di dalam syariat Islam. Nah, sobat ATR BPN ya, dari hadis-hadis di atas ya, dari firman Allah ya, secara tersurat maupun secara tersirat, kita dapat menyimpulkan tentang mengambil hak ya, mengambil hak orang lain yang bukan hak kita, mengambil tanah orang lain yang bukan tanah kita. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang mengubah dan memindahkan batas-batas tanah. Ingat ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang mengubah dan memindah batas-batas tanah. Nah, batasnya dipindah-pindah. Contohnya, jika seseorang memiliki tetangga, lalu ia mengambil bagian tanah tetangganya dengan memindahkan batas tanahnya, hingga luas tanah tetangganya menjadi berkurang, tanahnya sendiri menjadi lebih luas. Ingat, tetangga Anda tidak tahu, tetapi Allah Maha mengetahui. Ya, perbuatan itu dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW. Perbuatan itu terlaknat. Rasulullah SAW melaknatnya sebagaimana beliau bersabda, barang siapa yang merampas sejengkal tanah milik orang lain secara zalim ya, maka Allah akan memikulkannya di atas pundaknya 7 lapis tanah pada hari kiamat. Dipikul 7 lapis bumi yang dia ambil ya, akhirnya dia terbenam, siksanya amat pedih. Yang berikutnya, kesimpulannya adalah orang yang mengubah dan memindahkan batas-batas tanah saja mendapatkan ancaman sekeras itu ya. Apalagi dengan orang yang mengambil paksa atau merampas semua tanah orang lain ya. Ini memindah sejengkal saja hukumannya sangat pedih, apalagi mengambil paksa, merampas semua bidang tanah tersebut. Ancamannya jauh lebih mengerikan ya, jauh lebih dahsyat. Orang-orang semacam itu akan dilaknat dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, terdapat pula orang yang berlaku sewenang-wenang terhadap tanah orang lain ataupun tanah bukan haknya. Mereka berani mengambil dan merampas tanah orang lain dengan cara-cara yang batil dan mengaku-mengaku bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai cara. Mereka terkadang mendatangkan saksi-saksi palsu untuk memuluskan dan membenarkan pengakuan mereka, sehingga tanah tersebut jatuh ke tangan mereka. Nah, orang-orang seperti ini ya, orang yang tidak jujur, itikadnya buruk ya, orang yang sudah berbuat zalim di dunia, dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan diperoleh dengan cara yang batil. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan akan menghukum, akan memberikan balasannya ya. Karena sesungguhnya mereka itu yang menang dengan cara yang batil, mereka mendapatkan laknat pada hari kiamat nanti. Mereka akan memikul tanah tersebut di atas
pundaknya dan disaksikan oleh seluruh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sobat ATR BPN, ya, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya channel ini biar tetap semangat dan berkembang. Saya Hendras Budi Paningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.